Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang pengenalan tools Adobe Photoshop CS6. Yang mana pada pertemuan kemarin kalian telah menginstal Adobe Photoshop CS6 di laptop kalian masing-masing. Nah, caranya yang pertama silahkan dibuka terlebih dahulu aplikasi Adobe Photoshop CS6, kemudian klik File, Open, kemudian pilih salah satu foto. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada banyak tool. Yang pertama, di sini fungsinya ini adalah sebagai tool seleksi. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada rectangular tool, elliptical tool, single row, single column, dan seterusnya. Jika kita pilih yang rectangular, kemudian kita pilih wajahnya, nah otomatis jika kita klik kanan, layar via copy, nah layar via copy-nya akan tercopy, maksudnya yang tadi kita seleksi kotak tadi otomatis akan terseleksi seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba yang elliptical. Nah, misalkan kita ngambil matanya saja. Nah, klik kanan layar via copy, otomatis hanya matanya saja yang terseleksi, itu di layar 2. Nah, fungsinya mata di sini adalah jika matanya dihilangkan, maka background ini akan hilang. Jika layar satu dihilangkan, maka otomatis yang tadi diseleksi kotak tadi itu akan hilang. Nah, ini ada layar 1, layar 2. Jika posisinya di atas sendiri, maka akan menimpa gambar yang di bawahnya. Contohnya seperti ini. Tadi layar 2 itu adalah mata saja, sedangkan layar satu itu adalah cuma wajah. Nah, sekarang saya pindah layer 1, saya pindah ke sebelah sini. Nah, kemudian layer 2 akan saya taruh di sebelah sini misalkan ya. Nah, otomatis layer 2 ada di atas sendiri, otomatis ada di paling atas. Sedangkan jika layer 2 saya pindah ke bawahnya layer 1, otomatis matanya akan hilang karena layer 2 tertutup oleh layer 1. Seperti itu konsepnya. Nah, saya lanjutkan. Saya hapus terlebih dahulu layernya. Nah, setelah itu di sini ada juga tool lasso tool polygonal magnetic. Nah, fungsinya itu seperti ini. Jika lasso tool, kita zoom terlebih dahulu, Ctrl sama plus atau menggunakan ini juga bisa untuk mengezoom. Jika ingin mengembalikan Ctrl Min. Nah, gunanya tool ini kita pilih lasso tool dulu untuk menyeleksi secara manual. Nah, seperti ini. Tergantung keahlian kita dalam menyeleksi. Ini contoh saja ya. Nah, ini contohnya, klik kanan layar via copy. Nah, otomatis akan terseleksi yang tadi itu. Nah, bedanya jika dengan yang polygon, polygon ini lebih lebih sesuai jika objeknya berbentuk datar. Nah, ini jika datar mending menggunakan polygon ini. Nah, tapi jika tidak datar, jangan menggunakan polygon. Nah, kemudian saya lanjutkan. Di sini juga ada magnetic lasso tool. Fungsi dari magnetic lasso tool ini lebih baik daripada yang lasso tool tadi. Fungsinya adalah magnetic itu berarti ini akan otomatis terseleksi seperti ini. Jadi langsung nempel. Nah, seperti ini. Tanpa kita otomatis jadi tinggal diginikan kemudian ditambah serat. Nah, otomatis terseleksi secara otomatis, tinggal diarahkan saja. Ini contohnya, yang layer tadi. Nah, sedangkan jika kita menyeleksi menggunakan yang tadi kita contohkan, kita hapus terlebih dahulu, delete layer. Kita menggunakan magnetic lagi. Ini bisa secara cepat karena otomatis kita tinggal mengarahkan saja. Nah, klik kanan layar via copy. Nah, hasilnya seperti ini. Sangat cepat bukan? Nah, kemudian saya hapus lagi. Fungsi di sini ada, ini akan kita bahas nanti. Kemudian di sini ada crop. Crop gunanya untuk mengecilkan. Contoh saya buat seperti ini.
Nah, klik ini dan klik crop. Otomatis akan terpotong maksudnya. Setelah itu, airdrop nanti ini sama seperti yang ada di Paint untuk menulis, maksudnya untuk memberikan. Nah, seperti ini. Ada brush, ada pensil, ada color, ada mixer, silakan dicoba sendiri. Kemudian di sini yang paling banyak digunakan adalah ini. Ini adalah ada eraser tool, ada background erase tool, ada magic erase tool. Bedanya apa? Jika erase tool biasa, kita bisa menghapus seperti ini. Nah, kita bisa menghapus seperti ini. Jika erase tool biasa. Tapi, jika kita menggunakan background erase tool, maka otomatis akan menghapus ini. Menjadikan belakangnya itu kosong. Tapi jika kita menggunakan Magic Erase Tool, otomatis, nah semuanya akan terhapus. Jadi di sini bisa dilihat, di sini kan ada warna putih agak gelap. Nah jadi itu otomatis yang warna putih agak gelap, otomatis semuanya terhapus seperti itu. Contoh yang lain, misalkan yang hitam saya hapus. Nah otomatis yang warna hitam itu akan terhapus. Nah jadi jika kalian ingin menghapus background, lebih baik menggunakan Magic Erase Tool ini. Jadi otomatis seperti ini. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan background warna merah, warna biru, bagaimana caranya? Di sini kita klik namanya klik ini, New Layer. Nah, kita kasih namanya biru misalkan. Nah, di biru ini kita ganti warnanya. Ini fungsinya adalah untuk memberi warna. Kita ganti menjadi biru, cari di sini misalkan biru tua dan klik di sini. Nah, otomatis gambarnya menjadi biru karena biru ini berada di layar paling atas. Jadi caranya harus ada di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat lagi misalkan merah. Merah. Nah, kita ganti di layar merah menjadi warna merah. Kemudian kita klik ini, kita ganti warna merah. Nah, maka otomatis akan menjadi warna merah. Seperti itu caranya. Kemudian di sini juga ada, ini akan jelaskan pertemuan yang akan datang. Ini ada font atau tulisan untuk menuliskan. Di sini ganti dulu tulisannya menjadi warna putih misalkan. Nah, ini foto contohnya. Ini kurang ke bawah. Nah, ini foto. Kemudian ada lagi ini untuk mengezoom. Nah, untuk membalikan tinggal kontrol sama min. Nah, ini akan membalikan. Nah, kemudian jika kita ingin menyimpan bagaimana caranya? File, save as. Nah, di sini kita ganti namanya jadi coba misalkan. Kita pindah ke desktop biar kelihatan. Ini kita awalnya jika kita ingin menyimpan project ini, project Photoshopnya, maka disimpan menjadi file save as menjadi coba project misalkan. Nah, di sini bentuknya adalah PSD. Taruh di desktop. Saya akan beri folder namanya desain grafis misalkan. Nah, coba project kita simpan. Oke. Nah, kita cek sekarang di desktop, desain grafis. Nah, ini adalah projectnya, bukan gambarnya. Kemudian setelah itu, jika kita ingin menyimpan gambarnya, bagaimana caranya? File, save as. Nah, di sini ada tulisannya JPG atau PNG. Silahkan pilih salah satu. Jika JPG, nah ini saya bandingkan ya. Coba JPG, save. Oke. Nah, ini JPG. Kemudian satunya kita coba PNG. PNG. Save. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita buka foldernya. Ini yang JPG, ini yang PNG. Dari segi ukuran, PNG itu pasti lebih besar karena lebih bagus
resolusi gambarnya, sedangkan JPG lebih kecil. Nah, kita bandingkan. Nah, ini yang PNG, ini yang JPG. Nah, kemudian di sini seperti tidak ada bedanya. Nah, tapi yang bedakan antara JPG sama PNG adalah seperti ini. Contohnya, di sini saya tidak akan memberikan, nah, saya tidak akan memberikan gambar merah atau biru. Jadi ini akan backgroundnya itu tidak ada background. Save as. Yang pertama saya akan jadikan JPG dulu. Coba satu. Ini JPG. Nah, yang satunya akan saya jadikan PNG. Sorry. Coba dua. Simpan. Nah, sekarang kita cek. Coba satu dan coba dua. Coba satu adalah JPG. Nah, otomatis kalau JPG di sini ada warna putihnya. Padahal tadi transparan. Tapi jika kita ganti JPG, warna transparannya akan hilang. Tapi jika coba dua ini tetap transparan, tidak ada. Tetap berarti cuma orang berkerudung ini saja. Sedangkan jika JPG di sini akan menjadi warna ini, kelihatan ada garisnya. Jadi ini tidak ada transparannya seperti itu. Nah, saya contohkan biar lebih gampang lagi. Saya buka PowerPoint biar kelihatan. Nah, ini contohnya. Kemudian misalkan saya ganti Nah, contohnya ini. Saya bandingkan kedua gambar tadi. Coba satu, coba dua. Nah, coba satu dulu saya masukkan. Bentar, harus tutup dulu. Coba satu saya masukkan di PowerPoint yang tadi. Nah, ini adalah coba satu. Nah, berarti transparannya akan hilang. Sedangkan kita coba dua di PowerPoint. Nah, seperti ini bedanya. Yang kanan adalah PNG, jadi transparannya akan hilang. Sedangkan jika kita menyimpan jadi JPG, transparannya akan ada menjadi putih seperti itu. Jika ada yang akan ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar YouTube atau di Google Classroom. Kemudian, kalian memiliki tugas. Yang pertama, silahkan siapkan foto kalian yang resmi. Silahkan foto lagi menggunakan HP. Kemudian, gantilah warna latar belakang foto kalian menggunakan Adobe Photoshop menjadi warna merah. Kemudian, screenshot tampilan ketika kalian mengedit di Adobe Photoshop. Jadi saya menginginkan kalian ketika mengedit itu silakan di screenshot prosesnya seperti apa. Dan yang terakhir, kirim hasil editan kalian di Google Classroom. Jadi yang dikumpulkan ada dua. Yang pertama, screenshot tampilan ketika kalian mengedit di Adobe Photoshop. Yang kedua, hasil kalian mengedit itu seperti apa hasilnya nanti. Nah, silahkan kalian kirimkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.